Perkenalkan, nama saya Riki Saputra dengan NIM 233414. Di sini saya akan Ini saya akan mempresentasikan tugas mempresentasikan tugas KPAP, KPAP, yaitu tugas tugas analisis analisis pelanggaran kode pelanggaran etik kode yang etik telah yang telah dilakukan oleh dilakukan PT yang ada di di suatu daerah, yaitu PT Semen Padang. Baik, musuh yang pertama itu aspek apa apa dalam kode etik dalam yang telah kode etik dilanggar yang oleh telah dilanggar perusahaan oleh tersebut. perusahaan tersebut. Yang pertama, Yang pertama, pencemaran udara. pencemaran udara. Dari PT Semen Padang menyebabkan polusi udara melalui operasional ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya itu dampak kesehatan masyarakat. Jika polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di sekitar, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran etika terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat dianggap melanggar prinsip tanggung jawab sosial jika polusi udara mereka merugikan masyarakat dan lingkungan tanpa adanya upaya untuk mengurangi dan memperbaikinya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar peristiwa tersebut tidak terjadi? Di sini saya menemukan solusi agar peristiwa itu agar tidak terjadi. Yang pertama itu manajemen limbah. Beberapa praktek pengolahan limbah yang ramah lingkungan mungkin bisa dilakukan dengan mendaur ulang limbah, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, atau mencari cara inovatif untuk meminimalkan limbah. Yang kedua itu keterlibatan masyarakat. Keterlibatan dengan komunitas setempat dan mendengarkan masukan mereka dengan memahami kebutuhan dan keprihatinan komunitas. Perusahaan ini dapat mengambil tindakan yang lebih terarah supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan industri. Kolaborasi dengan perusahaan dan industri untuk mengembangkan solusi bersama yang dapat mengurangi dampak polusi, yaitunya kerjasama dengan demi mutualisme, yaitu keuntungan, sama-sama mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu tanggung jawab apa yang harus diambil oleh perusahaan terhadap permasalahan ini. Yang pertama itu kepatuhan hukum. Menjaga kepatuhan terhadap semua peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku dan bekerja sama dengan otoritas lingkungan dan pemerintah setempat dalam memastikan kepatuhan dan implementasi praktek berkelanjutan. Yang kedua itu tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial jika polusi udara mereka merugikan masyarakat dan lingkungan tanpa adanya upaya untuk mengurangi dan memperbaikinya. Yang ketiga itu pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas udara, tanah, dan air untuk mendeteksi potensi dampak negatif dan mengalami tindak korektif. Yang keempat itu pengolahan limbah. Ini yang sangat harus diperhatikan setiap perusahaan yang ada, karena limbah merupakan faktor utama yang terkait dengan pelanggaran kode etik. Pengaruh besar yaitu limbah itu sendiri. Apa peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Pemerintah perlu menjalankan perannya dengan keseimbangan yang baik antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan. Pemantauan dan penegakan yang efektif akan membantu mencapai tujuan pembangunan
dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasional mereka. Selanjutnya itu akibat kelalaian teknis. Direktur utama perusahaan bisa dituntut pidana karena telah merugikan masyarakatnya. Jika Anda menjadi sang direktur utama, apa pembelaan agar bebas dari tuntutan pidana? Jelaskan apa saja yang bisa meringankan Anda dari tuntutan pidana. Di sini saya mempunyai beberapa tindakan, yaitu yang pertama, tindakan dilakukan dengan etika baik. Tindakan tersebut dilakukan dengan etika baik. Jika dapat dibuktikan bahwa direktur utama bertindak dengan etika baik dan berusaha untuk sebaik mungkin untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, dianggap sebagai faktor meringankan. Etika baik ini sangat diperlukan oleh setiap permasalahan agar suatu permasalahan tersebut tidak menjadi berkelanjutan dan tidak dan mudah untuk diselesaikan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pencegahan dan perbaikan. Ini lanjutan dari etika baik. Jika setelah kesalahan terdeteksi, direktur utama segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya dan menerapkan tindakan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Ini dapat dianggap sebagai langkah-langkah positif yang dapat meringankan tuntutan atau menghilangkan tuntutan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Baiklah, mungkin sekian analisis tentang kasus di PT Sen Padang tadi yang saya angkat. Terima kasih, saya Riki Saputra. Mungkin sekian.